Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki Al-Haqqut Tasi'u wal Ishrun, hak yang ke-29 atau pelajaran yang ke-29 tentang haqqun nafsi ala sahibiha, tentang hak jiwa yang harus ditunaikan oleh sahibnya. Jadi jiwa punya hak, ya, kita akan bahas hak jiwa. Jadi apa saja hak jiwa? Ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena ikhwati fillah, kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka. Jadi bahwa jiwa itu bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya surat At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Apa kata Allah? Bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membeli jiwa-jiwa kaum mukminin. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang tahu akan hak-hak jiwa kita, kemudian kita menunaikan dari hak-hak jiwa kita, maka ganjarannya adalah surga. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menginginkan surga Allah, maka hendaknya kita perhatikan hak-hak jiwa. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan hak-hak jiwa kita, dan kita boleh mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan, yang luasnya sangat luas sekali, seluas langit dan bumi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, Allah berfirman, Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah berfirman,
Barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan maka itu adalah keburukannya, dosanya, kata Allah, ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan Rabbmu sama sekali tidak mendolimi hamba-hamba. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita punya waktu sedikit dan ana tidak akan baca semua yang ditulis. Saya akan baca inti-intinya saja, poin-poinnya saja. Ada 5 hak jiwa. Ada 5 hak jiwa yang harus kita perhatikan. Ada 5 hak jiwa yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan ketika kita tahu 5 hak jiwa ini, kita berusaha untuk menunaikannya. Hak yang pertama, an yuzakkiyaha. An yuzakkiyaha, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Ini hak yang pertama. Di dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-9 dan ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ada pertanyaan, bagaimana cara mensucikan jiwa? Ya, cara mensucikan jiwa, kata ulama, dengan 2 hal. Di halaman 367. Yang pertama, bitakhalli 'anil ma'asi was-sifatidz dzamimah. Yang kedua, bitahalli bil a'malis salihati was-sifat al-hasanah. Jadi cara mensucikan jiwa yang pertama adalah menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri kita dari kemungkaran, atau mensucikan diri kita dari maksiat dan dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, menghiasi diri kita dengan amal-amal soleh dan sifat-sifat yang baik. Nah, ini cara mensucikan jiwa. Berusaha terus kita, ikhwati fillah, mensucikan diri, menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat dan dari sifat-sifat yang tercela. Apa sifat yang tercela? Contohnya banyak, ya. Seperti kibr, sombong, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasul menghabarkan bahwa kesombongan itu penghalang surga. Kesombongan penghalang surga. Apabila ada di antara atau apabila ada kesombongan dalam hati seseorang walaupun sebesar biji zarrah, itu tidak akan bisa memasukkannya ke surga. Subhanallah. Nah, kita sucikan dari hal tersebut, berusaha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apalagi sombongnya ditampakkan dengan perbuatan atau dengan lisan, merendahkan orang lain, ya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, kata Allah. Afwan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang
yang sombong, ya, punya sifat khuyala dan suka membangga-banggakan diri. Hasad, iri, dengki pada seseorang, suudzon kepada seseorang. Ini sucikan hati kita dari ini. Mensucikan jiwa, suci dari kesyirikan, baik itu syirik besar, syirik kecil, dari bid'ah dan dari penyakit-penyakit hati. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kita hiasi diri kita dengan amal-amal soleh. Bila amal as-solehah, dengan amal-amal soleh, berusaha terus beramal soleh dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Kalau kita beramal soleh bukan untuk Allah, Allah nggak butuh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat yang tadi saya bacakan, man amila solihan fali nafsihi, barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk maka kembalinya buat dirinya sendiri, keburukannya buat dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu sama sekali tidak mendolimi hamba-hambanya, sama sekali. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-7 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kalian berbuat baik maka kebaikannya buat diri kalian. Wa in asa'tum falaha, dan apabila kalian berbuat buruk maka keburukannya buat diri kalian sendiri. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh. Justru yang butuh adalah kita semua. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, yang kedua, jadi hak yang pertama, kita sucikan diri kita dari syirik besar, syirik kecil, dari bid'ah, dari penyakit-penyakit hati. Kemudian kita hiasi diri kita dengan tauhid, ya, jiwa-jiwa kita dengan tauhid. Kemudian kita banyak mengamalkan amalan soleh dan menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji yang kita ambil contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, tsaniyan, hak jiwa yang kedua adalah an yuhasibaha daiman. Ini hak jiwa kita yang kedua. Kita harus melakukannya. Yakni apa? Muhasabah. Menghisab. Muhasabah. Jadi melakukan muhasabah selalu, menghisab diri-diri kita, jiwa-jiwa kita. Daiman, selalu. Jadi muhasabah itu bukan dibatasi dengan waktu tertentu. Ya, kalau sudah dibatasi dengan waktu tertentu, maka hukumnya bid'ah. Seperti dibatasi dengan setiap tahun misalkan. Setiap awal tahun ada kita kumpul di masjid tertentu di jam tertentu dengan pakaian khusus, ya. Kemudian amalan tertentu di jam 12 malam sujud semua misalkan, ya, muhasabah, pakai lilin, kemudian nangis-nangis, ya. Ini tidak ada sunnah, tidak ada sunnahnya. Tapi muhasabah itu jangan nunggu akhir tahun atau awal tahun, daiman, selalu kita muhasabah. Muhasabah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Muhasabah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha," kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya
setiap jiwa, kata Allah, dia melihat ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan. Untuk apa? Li ghadin, untuk hari esok. Jadi hendaknya kita selalu muhasabah. Tadi bangun pagi kita jam berapa? Kalau bangunnya qabla subuh, kemudian kita siap-siap berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir setelah itu, baca Quran, thalabul ilmi, maka berbahagialah, dipertahankan. Tapi kalau misalkan tadi subuh, bangunnya jam 6, bangunnya jam 6, kemudian sholatnya terlambat, tidak berjamaah, wah ini musibah. Ketika kita muhasabah tiap harinya, ketika kita jumpai kebaikan, kita tambah, kita pertahankan minimalnya. Ketika kita muhasabah, banyak maksiatnya nih, banyak kekurangannya, kita perbaiki diri kita. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu melihat apa yang telah diperbuat lighadin, untuk hari esok. Kemudian kita lihat hisab, jam sekian ngapain, sekian ngapain, tadi ngapain, seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita bisa duduk di majlis ilmu, ikhwan fillah, di majlis ilmu di Masjid Al-Barakah, sama-sama duduk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap pahalanya dari Allah Jalla wa ala. Nah, kita pertahankan. Kita tahu pahala nuntut ilmu sangat besar sekali. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, babun minal ilmi yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui amal perbuatan kalian. Jadi ini kata Allah, Allah tahu perbuatan kita. Saat ini kita lagi ngapain, Allah tahu. Innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Banyak di antara kita saat ini ada yang lagi ngaji Quran, ada yang lagi duduk, ada yang lagi belajar, ada yang di jalan, ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat kejahatan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Apabila baik, maka kita meminta, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila keburukan yang kita lakukan, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbang diri kalian sebelum kalian ditimbang kelak. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata penulis di sini, beliau berkata, al-aqil, orang yang berakal di antara kita, an yuhasiba nafsahu daiman, selalu muhasabah, menghitung-hitung, bermuhasabah, melihat dirinya selalu, daiman selalu. Dia pikir, dia hitung apa yang dia sudah perbuat dari kebaikan dan dari keburukan. Kalau baik ditingkatkan, kalau buruk ditinggalkan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu laha ya nafs, madza qaddamta lil maut wa ma ba'dal maut. Ya, penulis berkata, orang yang berakal dia bilang kepada dirinya, ya nafs, wahai jiwa. Kita bilang kepada diri kita sendiri, wahai jiwa, apa yang sudah kau persembahkan untuk kelak nanti setelah kematian, untuk setelah kematian kita, dan untuk wama ba'dal maut, ya,
lil maut wa ma ba'dal maut, maaf, untuk kematian dan untuk apa-apa yang datang setelah kematian. Lil qabr wa ma ba'dal qabr, apa yang sudah Anda persiapkan wahai jiwa, kita bilang sendiri ke jiwa kita, untuk kuburan nanti. Kita semua akan masuk kuburan, lil qabr, dan enggak lama. Jadi dunia ini sebentar. Kemudian setelah di kuburan, dari hisab, ada mizan, ada sirat, jembatan yang subhanallah jembatannya sangat tipis, sangat tajam, yang orang lewat sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti nunggang kuda, seperti berlari, ada yang berjalan. Itu sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang masuk ke neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Ini sirat, sesuatu yang sangat mengerikan bagi kita semua. Kemudian juga ada surga, ada neraka. Dan di akhirat kelak cuma ada dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Kelompok besar masuk surga, kelompok besar masuk neraka. Tinggal kita pilih yang mana. Pilih kelompok yang ke surga atau pilih kelompok yang ke neraka. Dari sini kita tahu dan kita ingat bahwa selamanya di dunia ini ada dua kelompok, dua perseteruan. Kelompok al-haq dan kelompok kebatilan. Yang batil selalu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak suka kalau ada manusia takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu membisiki bisikan yang buruk, bisikan yang jahat. Kemudian menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kelompok yang baik, ikhwani fillah, Allah janjikan surga, jannah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua harus mempersiapkan diri dengan bekal. Safar kita panjang sekali. Jangan sampai kita lupa bahwa setelah kematian itu harinya sangat-sangat panjang, sangat-sangat panjang. Kemudian yang ketiga, di antara hak jiwa adalah alla yukhifaha biddain. Ini sering diulang-ulang sama penulis. Jiwa ini jangan ditakut-takuti dengan utang. Jangan ditakut-takuti dengan yang namanya hutang. Ya. Ini hak jiwa. Jadi yang pertama, mensucikan jiwa. Yang kedua, selalu dihisab, muhasabah. Dan yang ketiga, tidak boleh kita nakut-nakuti jiwa dengan utang. Hukum utang piutang boleh. Jadi seseorang ngutang, sah utangnya, asal bayar. Dan ketika sangat butuh. Tapi kalau serba ngutang, butuh nggak butuh ngutang, ini musibah. Ya. Musibah besar. Kita lihat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis berkata, ad-dain huwa al-malu alladhi yaqtariduhu al-insan min ghairihi qardan hasana. Wa hadha ad-dain hamun bil-lail wa tafakkur wa tufakkir kaifa taqdi hadha ad-dain wa dhullun bin-nahar idza qabilta sahibal mal. Subhanallah. Utang adalah harta yang kita pinjam, seseorang yang pinjam dari orang lain dengan cara yang baik. Dan utang ini kata ulama, hamun bil lail. Jadi membuat pikiran kita di malam hari, nggak bisa tidur, mikiri utang terus. Ya. Kemudian dzulun bin nahar, merupakan kehinaan di siang hari. Apabila kita berjumpa dengan orang itu ngasih utang, malu kita. Kadang-kadang ya, sebagian kita tidak mau berjalan di jalan ketika ada orang yang ngutanginya. Ini menunjukkan utang ini zulun bin nahar. Ya. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihati kita. Kata Rasul, la tukhifu anfusakum biddain. Jangan takut-takuti diri kalian dengan utang. Jangan takut-takuti diri kalian dengan utang.
La tukhifu anfusakum, kata Rasul. Ini hak jiwa. Hak jiwa kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Jangan takut-takuti diri kalian setelah keamanannya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Apakah itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Ad-dain." Dia adalah utang. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dan Baihaqi dan hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ikhwan fillah, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, nafsul mu'min, riwayat Tirmidzi, kata Rasul, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin ini tergantung dengan utangnya, hatta yuqda anhu, sampai ditunaikan. Bahkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasul berkata, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Dosanya orang yang mati syahid akan diampuni semuanya kecuali utang. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim juga dikhabarkan di sini, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukfaru anni khataayaya?" Subhanallah. Orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda apabila aku mati terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah?" Artinya mati di medan jihad. Ya. Mati yang mulia, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibunya, istrinya, anaknya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kampungnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terbunuh. Sebuah amalan yang sangat besar, janjinya surga. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku akan diampuni wahai Rasulullah?" Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. In kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila Anda terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar, muhtasib, betul-betul menginginkan pahala jihad, muqbil ghairu mudbir, betul-betul menerjang, menghadap, tidak lari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasul bertanya lagi, "Kaifa qult?" Tadi apa yang Anda katakan? Atau bagaimana Anda berkata? Orang itu berkata, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukfaru anni khataayaya?" Apa pendapat Anda wahai Rasulullah apabila aku terbunuh, meninggal di jalan Allah, apakah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapus? Faqal, Rasul berkata, "Na'am, ya. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Ya, akan dihapus. Anda akan dihapus dosa-dosa Anda. Ketika Anda sabar, betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, muqbil dan menghadap, ghairu mudbir, tidak lari dari medan juang. Kemudian Rasul berkata, illad dain, kecuali utang, kata Rasul, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik, karena Jibril alaihi salam telah menyampaikan hal tersebut kepadaku. Jadi langsung Jibril ngasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada satu masalah yang dengannya seorang tidak bisa masuk surga walaupun dia mati syahid, terhalang, mahbus, dan jiwanya tergantung dengan utangnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yang keempat dari hak jiwa, min haqqin nafsi ala sahibiha an yaqiyaha adzaban nar. Di antara hak jiwa adalah hendaknya kita menjaga jiwa-jiwa kita dari azab api neraka. Menjaga jiwa-jiwa kita dari azab
api neraka. Apa dalilnya? Dalilnya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman dan memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga diri-diri mereka dan diri keluarga mereka dari api neraka. Bagaimana dan bagaimana caranya? Kata penulis, wa yakunu dzalika bi an ya'mura nafsahu wa yulzimaha bil istiqamati 'alal imani wal a'mali shalihati hatta al maut. Caranya adalah dengan memerintahkan jiwanya dan terus beriltizam istiqamah di atas keimanan dan melakukan amal-amal soleh sampai mati, sampai meninggal. Jadi pertahankan keimanan, isi hidup kita ini dengan kebaikan dan kebaikan. Apabila terjatuh kepada perbuatan maksiat, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menghapusnya dengan amalan kebaikan, karena di antara kita tidak ada yang maksum. Kemudian kata penulis di sini dikatakan, wa yubayyin laha annaha idza lam tastaqim ala ta'atillahi wa 'alal imani billah satandam yaumal qiyamah fi waqtin la yanfa'u fihi nadam. Bahwa jiwa apabila tidak istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas iman kepada Allah, dia akan menyesal pada hari kiamat, di hari yang penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali. Dan ini merupakan kerugian yang sangat nyata. Ini yang keempat. Yang kelima, ikhwani fillah, yang kelima dan yang terakhir dari hak jiwa adalah alla yata'adda 'alaiha bid-darari aw bil qatl. Tidak boleh kita sakiti jiwa kita ya dengan mengkonsumsi sesuatu yang memudaratkan diri kita. Ya, tidak boleh kita menganiaya diri kita, maksud saya dengan apapun. Dan tidak boleh qatl, tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri lebih parah tentunya. Apa dalil-dalilnya? Dalil-dalilnya diantaranya surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan bunuh diri kalian. Allah itu Maha penyayang kepada kalian. Jadi bunuh diri hukumnya haram. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ya, surat Al-Baqarah ayat 195. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la darara wala dirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri kita. Ya. Tidak boleh kita memudaratkan diri kita. Baik. Bentuk-bentuk memudaratkan diri disebutkan di sini oleh penulis, kalladzi yashrabud dukhan. Kalladzi yashrabu ad-dukhan, seperti orang yang ngerokok, ngisap dukhan. Dukhan ini kan asap. Nah ini orang yang rokok, orang yang tidak paham hak dirinya, tidak paham. Ya.
Dan orang yang merokok, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, telah menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Tidak ada satupun dokter yang mengatakan bahwa rokok itu manfaat, tidak ada, kecuali dokter yang majnun, ya, dokter gila baru ada. Kalau dokter waras, tidak ada yang mengatakan bahwa rokok itu bermanfaat. Rokok itu tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, kita harus menjauhi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Jadi berapa banyak ikhwan fillah, ya, orang meninggal karena penyakit disebabkan karena rokok. Lihat paru-parunya hitam, jantungnya dan seterusnya, ya. Dan banyak penyakit yang menimpa orang-orang yang merokok. Kemudian di antaranya juga syurbul khamr, minum-minuman keras. Minuman keras, ini orang yang minum minuman keras, ini orang yang tidak tahu hak jiwanya. Kemudian narkoba, ya kan? Narkoba. Nah, ini apa tuh? Banyak macam sekarang, zaman sekarang macam-macamnya. Ganja, ngisap ganja, narkoba, ya. Itu semuanya diharamkan dalam Islam. Diharamkan dalam Islam. Juga tadi dikatakan tidak boleh memudaratkan dirinya dengan bunuh diri dengan alasan apapun. Dan bunuh diri itu dosanya sangat besar. Hukumannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dalam hadis yang sahih, ikhwan fillah, riwayat Bukhari Muslim, kita lihat Rasul berkata, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan." Faya subhanallah, na'udzubillah. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung, kata Rasul, barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung atau dari menara atau dari tembok atau dari jembatan, terjun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqatala nafsahu, kemudian dia bunuh diri. Apa balasannya? Surga? Ya bukan surga. Balasannya kata Rasulullah SAW, fahuwa fi nari jahannam. Balasannya adalah di neraka jahannam dia itu kelak. Bagaimana siksaannya? Yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Dia akan dijatuhkan juga dari tempat yang tinggi di neraka jahannam dan dia kekal selama-lamanya. Kekal di neraka jahannam. Kemudian waman tahassa summan, barang siapa yang ngisap sum ini apa? Racun. Dia bunuh diri dengan mengkonsumsi racun. Barang siapa yang mengkonsumsi racun. Banyak tuh konsumsi racun ular bisa, atau minum baygon, ya. Minum baygon, minum bensin, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Maka racunnya di tangannya. Dia akan mengkonsumsinya terus di neraka kelak dan kekal dia selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan hadidah, dengan besi, alat besi, apa saja, apakah dengan pisau, dengan kampak, ya, dengan pedang, dengan senjata tajam apapun, ya, apakah dengan linggis, apalagi itu, tombak, panah, ya, yang besi-besi.
maka itu senjatanya kelak di hari kiamat fi yadihi, di tangannya, dan dia tusukkan di perutnya, fi batnihi yaj'abuha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada, kekal selamanya di api di neraka jahannam, wal iyadzu billah. Ya, jadi membunuh diri itu hukumnya haram, dan di akhirat kelak disiksa dengan cara demikian. Nauzubillah. Nauzubillah. Lebih parah, yang lebih parah adalah mengatasnamakan jihad fi sabilillah. Mengatasnamakan jihad. Ya. Bawa bom di rangselnya, kemudian siapa yang dibunuh nggak ngerti. Ya. Kemudian meledakkan sendiri, mati sendiri. Ini namanya mati konyol. Wal'iyadzubillah. Ini karena apa? Kebodohan. Kebodohan. Orang yang melakukan hal itu karena kebodohan, ikhwati fillah. Orang yang kebodohan, orang yang bodoh itu mudah ditipu, mudah dibohongi. Ini orang dibohongin sama orang. Ya. Oleh karena itu tidak boleh dalam Islam kita bodoh. Terus belajar, nuntut ilmu, talabul ilm. Ya. Lihat yang melakukannya banyak orang-orang yang bodoh. Lulusan SMA, belum pernah belajar agama, kemudian melakukan hal itu. Ya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah 5 hak jiwa yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui 5 hak jiwa ini, kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang pertama, yang paling penting adalah mensucikan jiwa. Kita sucikan jiwa kita, hati kita sucikan, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Membersihkan hati, membersihkan jiwa ini bukan ajarannya sufi saja. Ya, membersihkan jiwa punya ajarannya sufi, ajarannya sufi. Kalau misalkan Ahlus Sunnah mah nggak usah membersihkan jiwa, ini tidak benar. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang terdepan dalam mensucikan jiwa. Ya, dalam mensucikan jiwa. Dan yang paling penting, sucikan jiwa dari syirik. Syirik besar, syirik kecil. Kemudian dari bid'ah, kemudian dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci sama orang, suudzon, kiber, sombong. Lepaskan dari hati-hati kita. Tunduk sama Allah. Rendah diri, rendah hati. Kata Rasulullah SAW, man tawadha'a lillah rafa'ah. Siapa yang orang yang merendahkan, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita muhasabah. Selalu muhasabah. Jangan nunggu akhir tahun atau awal tahun, terus dihisab diri kita. Dihisab. Dihitung-hitung. Dihisab. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan suka ngutang. Jangan nakut-nakuti diri kita dengan hutang. Ya. Jangan nakut-nakuti diri kita dengan hutang. Jangan ikut-ikutan orang barat. Jangan ikut-ikutan orang Amerika. Ya. Semua pakai kartu kredit. Ya. Zaman sekarang ikhwan fillah, orang yang pakai kendaraan mewah, kita belum tentu bangga dengan itu. Masih kredit. Masih apa lagi? Messi dan seterusnya. Kadang-kadang dapat korupsi, wal'iyadzubillah. Tapi nggak boleh kita suudzon sama orang, ya. Nggak boleh. Walaupun tidak punya apa-apa, jangan jalan kaki atau dengan sepeda tanpa utang, hidupnya paling bahagia di atas muka bumi ini. Paling bahagia di atas muka bumi ini. Ya. Orangnya paling tenang, hidupnya paling nikmat, senang. Sudah, tidur bisa tidur, makan bisa makan. Bahkan yang namanya kebahagiaan itu yukhanifillah bukan diukur dengan harta. Justru orang yang punya harta banyak, punya gedung banyak, apartemen di mana-mana, ya, itu biasanya sibuk orang tersebut dan nggak bahagia. Mau tidur minum pil tidur. Dia ngurus gaji karyawan, ngurus gedungnya, takut kebakaran dan seterusnya. Repot. Mau pecah kayaknya kepalanya, ngurusin utangnya dan seterusnya. Ya.
nggak bisa tidur kecuali minum pil. Subhanallah, OB itu apa? Office boy-nya, ya, itu masya Allah makan enak, kemudian pulang tidur nyenyak. Banyak orang kaya ikhwan fillah cari makan dari satu restoran ke tempat yang lainnya. Kemudian makan, sekali makan berapa tuh? Bisa jutaan. Ya, itu pun enggak habis. Itu juga enggak ada kenikmatan, subhanallah. Tapi subhanallah tukang becak, ya, walaupun kelihatannya sengsara, tapi bahagia hidupnya, masya Allah. Setelah capek, mampir di warteg, beli berapa ribu, nasinya muntung, makan lahap, nikmat, alhamdulillah, kenyang. Dan kenikmatan di situ, kenikmatan. Allah kasih kenikmatan luar biasa. Bisa senyum, bisa ketawa sama kawan-kawannya, bahagia hidupnya, sehat terus badannya, masya Allah. Ya, apalagi kalau kita lihat keluarga, kawan-kawan kita atau orang-orang tua kita, orang-orang kampung yang di kampung, masya Allah hidupnya nikmat. Nah, itu di luar biasa ya khanfillah. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, jaga diri dari api neraka, diri kita dan keluarga dari api neraka. Ini hak yang keempat. Jangan sampai ada maksiat masuk ke rumah kita. Sebagai orang tua laki-laki, tegas, satu pun maksiat nggak boleh masuk ke rumah, dilarang masuk pintu. Ya, ini laki-laki akan diminta tanggung jawab sama Allah. Perhatikan istrinya, perhatikan anak-anaknya. Selama di rumah gak ada maksiat. Ini orang tua yang zen, orang tua yang jempolan. Ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hidupnya nikmat, keluarganya nikmat, masya Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ikhwanifillah, adalah kita tidak boleh memudaratkan diri kita dengan apapun, dan tidak boleh bunuh diri dengan alasan apapun. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hak yang ke-30, dan hari ini tidak ada tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kita akhiri, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.